Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Putri Patricia Sihotal dengan NPM 200811061 dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video ini kita akan membahas tentang Cascading Style Sheet atau CSS. Kita mengenal apa itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Dan CSS salah satunya contoh bahasa mereka markup paling populer adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. Lalu kita masuk ke hubungan antara CSS dan HTML. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, dan menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS ini bisa terlihat dengan adanya atribut warna teks. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna biru melalui teks atau span dengan atribut class sama dengan tanda petik 2 warna atau color. Jadi setiap teks atau span muncul, teks mengikutinya akan berwarna biru. Pun demikian, saat kamu ingin mengganti warnanya, tinggal mengganti CSS pada teks style atau contohnya blue ke warna lain. Maka teks yang awalnya berwarna blue akan berwarna yang kamu inginkan. Lalu kita masuk ke struktur kode atau sintaks dasar CSS. Struktur kode CSS terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, selector. Yang kedua, blok deklarasi. Yang ketiga, properti dan nilainya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, selector. Selector itu adalah kata kunci untuk memilih halaman HTML yang akan kita atur. Contohnya itu H1 color. Gitu. Artinya kita memilih sebuah halaman H1 untuk diberi warna teks dengan color dan contohnya merah. Jadi selektor dapat berupa nama teks, kelas, ID, dan atribut. Kedua adalah blok deklarasi. Blok deklarasi itu tempat kita menulis atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Contohnya untuk pilih buka kurung kelawar dengan font size, contohnya 10 pixel. Artinya kita akan mengatur sebesar 10 pixel. Nah, blok deklarasi dimulai akan dibuka dengan tanda kurung kerawal lalu ditutup dengan tanda kurung kerawal seperti model pada gambar. Ketiga, ada properti dan nilainya. Properti itu merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada halaman yang diberi seperti properti nilainya. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti itu harus ditulis di dalam blok deklarasi. Seperti pada gambar, P itu sebagai selektor dengan tanda kurung kerawal, itu pembuka blok deklarasi, dan properti itu seperti bukan. Nilai propertinya itu seperti yang kita bahas, itu contohnya warna blue dan tutup tanda petik. Lalu yang lainnya color and blue dan sebagai berikut. Lalu cara kerja CSS yang pertama itu beroperasi melalui part atau style dengan atribut kelas warna.
Dengan adanya CSS pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Kedua, saat kamu ingin mengganti warna teks, cukup mengetikkan tag font tanpa harus menulis ulang perintahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktumu dengan perintah-perintah yang efisien. Ketiga, bisa terjadi karena CSS sendiri dikembangkan untuk mengubah tampilan halaman website tanpa harus mengganti isi konten. Keempat, jika kembali pada perumpamaan manusia dan pakaian di poin sebelumnya, dengan CSS kamu tidak mengubah bentuk manusianya, tapi hanya mengganti pakaiannya. Dengan begitu, untuk mengubah dan pemrograman tampilan website pun bisa dilakukan dalam waktu cepat. Nah, berikutnya seperti inilah contoh dasar menggunakan CSS. Yang pertama itu mengubah background menjadi halaman biru. Contohnya seperti ini yang sudah tadi kita jelaskan. Yang kedua, mengubah teks H menjadi warna putih dan di tengah H1 dengan color white, teks elect dengan rata tengah. Ketiga, mengganti ukuran pada tag tag dengan font size dengan 20 pixel. Kemudian, cara menggunakan CSS di HTML. Yang pertama itu internal CSS, hampir sama dengan struktur dengan menuliskan teks HTML, tag head, text style dengan body, membuat background colors, background H1, P dengan kita titik style dan head. Yang kedua, inline CSS dengan menulis langsung style CSS di tag HTML masing-masing. Contohnya, contoh 1, style dengan warna color white dan teks line right atau rata kanan, dan kata-katanya contohnya seperti ini. Ketiga, file CSS, membuat file CSS sendiri dan menghubungkan dengan HTML dengan membuat ataupun menyimpan file dengan nama apa saja dengan ekstensi CSS. Lalu seperti contoh di bawah ini, dan kita dapat menghubungkan dengan HTML. Nah, sekian video kali ini, akan kita lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa.